Oke, jadi selamat datang semuanya di acara hari ini. Jadi acara hari ini merupakan gabungan dari kolaborasi Doktrin UK dan I4. Jadi acara ini judulnya Tea Time Talk awalnya. Jadi Tea Time Talk ini sebenarnya sudah dimulai dari dulu 2 tahun lalu. Ini dimulai dulu diinisiasi ketika di Jepang oleh teman-teman I4 di Jepang. Jadi intinya acaranya cukup casual ya, santai gitu. Jadi akan mengundang rekan-rekan, biasanya rekan-rekan senior, diaspora senior yang nanti akan sharing tentang pengalamannya yang seperti tinggal di negara mereka berkarir gitu, bagaimana hidup di sana gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa yang S3 gitu atau postdoc yang researcher gitu, kita bisa paling tidak tahu bagaimana keadaannya di sana dan istilahnya bisa ancang-ancang ya gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan gitu, dan terutama untuk karir di akademik itu kan sebenarnya kita butuh sekali yang namanya mentor ya. Jadi bisa mengarahkan kita nanti apa yang harus kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi dengan ada acara ini paling tidak itu bisa menginisiasi banyak hal untuk kita semua bisa belajar, dan mungkin tidak terikat tidak hal-hal yang teknis, tapi yaitu hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang hanya bisa kita tahu juga dari senior yang mengalami yang sudah memiliki experience tinggal di suatu tempat atau berkarir di suatu posisi ya gitu. Jadi untuk hari ini kita ada dua pembicara. Pertama dari Bu Sarinova. Jadi Bu Sarinova ini Associate Professor di Anglia Ruskin University di departemen ini ya Bu ya, Departemen Mechanical ya, Faculty of Science and Engineering, School Engineering and the Built Environment ya. Jadi nanti beliau akan menceritakan ke kita bagaimana perjalanan karir beliau selama di UK, dan kebetulan sekali Bu Sarinova sudah ada pengalaman di industri ya Bu ya. Terus nanti ada pengalaman bagaimana di universitas di akademik yang sangat-sangat berharga buat kita, terutama untuk teman-teman yang setelah PhD ini mau ngapain ya kira-kira gitu. Jadi kita bisa tahu langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan dan apa yang bisa kita expect dari bekerja di akademik atau di industri gitu. Nanti jadi ini pembicaranya akan sekitar mungkin 30-40 menit gitu. Setelah itu kita akan ada waktu 10-15 menit untuk tanya jawab yang cukup bebas. Jadi teman-teman bisa menanyakan apa aja yang membuat yang teman-teman ingin tahu. Jadi di sini kita santai. Terus setelah itu nanti akan ada pembicara dari mahasiswa Kenapa Bang S3 Mas Sanin? Daru gitu. Jadi Mas Daru ini nanti akan berbicara tentang bagaimana struggling atau gimana caranya bisa membawa keluarga ke UK ya, terutama di London ini. Jadi di London ini kan kalau teman-teman yang belum datang ke London, nanti ketika datang ke London pasti akan cukup kaget dengan keadaannya di London, terutama untuk masalah housing dan terutama untuk masalah visa keluarga gitu. Jadi nanti Mas Daru ini bisa akan sharing tentang keadaannya gimana dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk bisa membawa keluarganya sampai sekarang. Oke, jadi kita mulai aja. Sekarang udah 9.10. Kita mulai dari Bu Sarinova. Silakan Bu Sarinova untuk sharing presentasinya ya. Iya, terima kasih Mas Anindityo. Eh, Seperti tadi Mas Anindityo bilang, ini lebih ke arah santai, eh, tea talk time or breakfast time. Jadi saya lebih ke arah sharing daripada memberi too much information. Ada informasi sedikit, tapi mungkin bisa diambil lebih ringan daripada yang formalitinya. Nah, mohon maaf kalau bahasa saya nanti campur aduk karena saya bahasa Indonesia yang baku yang sekarang karena saya eh, keluar dari Indonesia dari tahun 1990. Jadi bahasa saya udah campur aduk. Dan ini mudah-mudahan saya bisa mencoba menyampaikan dengan bahasa Indonesia yang benar, tapi andaikan saya struggling, saya akan pakai bahasa Inggris. Nah, topik yang Mas Anindityo usulkan atau yang kami diskusikan itu tentang post PhD, industri, atau teruskan ke akademik. Ini saya pertama-tama saya PhD-nya dari Imperial College di tahun 2001. Saya lulus dari situ. Nanti akan saya ceritakan perjalanan akademik karir saya juga. Cuma sebelum itu saya ingin merefleksi tentang apa itu PhD. Karena waktu saya mula-mula ngambil PhD,
bayangan saya itu PhD itu eh, sangat bagaimana ya, ideal sekali buat saya karena menurut saya itu banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat. Terus terang pada saat itu saya, eee, termasuk yang, egosentrik, narsistik lah bisa dikatakan begitu. Karena menurut saya bidang yang saya research itu yang paling paling top dari yang lainnya. Nah ini saya ambil, ilustrasi ini, guidance ini dari LinkedIn. Saya suka ini karena ini menggambarkan diri saya waktu saya ngambil PhD, plus ini juga, adalah penjelasan PhD dari segi neurodiversity. Nah, saya ini sekarang banyak bergerak di engineering education, terutama juga ke arah neurodiversity yang membantu student dan staff, mengatasi dan memberikan teaching and learning untuk neurodivergence. Jadi ini, boleh diikuti sekarang, kalau bisa dilihat, slowly saya tunjukkan ini circle, menurut saya ini human knowledge. Pada saat, elementary school, saya ingin jadi engineer, saya dari dulu senang Lego, ngutak-ngatik mesin dan lain-lain. Saya belajar di SMP, SMA, sekolah, banyak ikut klub untuk mengambil engineering, studies, belajar tentang structure dan lain-lain. Lalu saya ngambil bachelor degree, which is in the UK, mmm, di Imperial College Material Science and Engineering. Jadi mulailah saya gain specialty di material, lalu saya ngambil master yang lebih lagi fokus ke material, tapi khususnya di bidang corrosion. Setelah saya research dan research lagi, saya jadi postdoctoral, position di Bristol University. Mulai saya kembangkan ke arah industri, bagaimana saya implement knowledge saya ke industri, saya banyak bergerak di bidang power plant, power generation, push boundary dengan mencari solusi untuk, misalnya residual stresses, mengukur stres di material. Akhirnya saya merasa, oke, itulah, hasil PhD saya dan saya ke conference, saya bicara di depan, publik, there is yang kita bilang academic scholars ya, di situ saya share apa yang sudah saya kerjakan. Menurut saya itu sangat penting sekali, tapi setelah saya refleksi kembali sekarang, sebenarnya PhD saya itu cuma sebagian kecil dari seluruh, eee, ideal world yang, ideal world problem yang kita mau, solve. Kalau boleh saya singgung tentang sustainable development, ini sebenarnya nggak ada apa-apa untuk dari segi sustainable development. Jadi yang saya pikir, PhD saya ini sangat, penting sebenarnya itu hanya sebagian kecil mmm, dari, masalah di dunia ini. Nah itu, sebentar saya balikkan lagi ke presentasi ini, itu menurut saya waktu saya menjalankan PhD. Terus, pada saat saya, eee, selesai PhD, saya juga berpikir, mmm waktu saya ngambil PhD, apa saja yang menjadi, decision factor saya untuk mengambil PhD. Ini ada sedikit kuis, mungkin buat teman-teman yang masih ragu apakah benar mengambil keputusan mengambil PhD atau tidak, boleh dilihat, ini juga ada di LinkedIn. Sebenarnya LinkedIn is a fun way to find different views or, apa namanya ya, mmm, testing your knowledge sebesar mana dengan perbandingan benchmarking ke, rekan-rekan, ke dunia yang, real seperti industri, ke aplikasi dan lain-lain. Nah di situ saya temukan kuis ini, saya coba jawab kuis ini, misalnya, "Do you love doing research? Are you prepared to make academic year for your careers? Um, Will you be comfortable living on a small stipend?" Karena typically nanti akan saya tunjukkan, salary of a PhD, post PhDs and industry may be slightly different or there is a big gap actually sometimes. Terus udah gitu, banyak lagi pertanyaan yang bisa melihat,
sebenarnya waktu itu saya berpikir tentang ini apa tidak. Satu hal yang saya bisa refleksi juga, can you take constructive criticism? Well, almost saya cross ini konstruktif, karena saya merasa semua criticism is not constructive. Jadi masih ke arah egosentrik saya, ke narsisme saya. Jadi criticism kadang-kadang dari luar, dari supervisor, saya anggap lebih ke arah negatif criticism. Nah, ini jadi pertanyaan saya, dan silahkan nanti kan, presentasi ini mungkin mau dibagikan, boleh menjadi semacam, eee, exercise atau ya iseng-iseng berhadiah lah gitu. Nah, tapi dari semua yang pertanyaan itu, akhirnya yang saya jawab, kenapa saya mengambil PhD, kenapa saya memilih academic research, karena I love research. Nah, disinilah yang menjadi penentu saya, untuk how the future like post PhD. Dari pengalaman saya, jadi setelah saya mengambil postdoctoral, study di, or position di Bristol University, saya decide untuk keluar dari akademia. Saya beralih ke industri, karena saya mau merasakan, pengalaman di industri. Itu berat sekali untuk mengambil keputusan itu. Mmm, dan perlu semacam dorongan juga dari family, dari keluarga, dan lain-lain. Nah, untuk saya, eee, melihat perbandingan ini misalnya dari academic setting, teaching, research, admin. Pada saat, postdoc position, saya sama sekali tidak begitu suka teaching, terus terang. Karena menurut saya teaching has a lot of chores lah, banyak sekali. Melihat supervisor saya yang mempersiapkan, lectures-nya dan lain-lain, itu saya kurang begitu tertarik. Adminnya juga, aduh terlalu banyak admin, yang berhubungan dengan teaching, tapi saya tetap senang di research-nya, apalagi kalau research-nya, multidisciplinary atau dengan bekerja sama dengan universitas yang lain. Jadi saya cukup suka academic setting-nya. Nah, waktu saya di industri, saya banyak involve di konsultansi, project management, bahkan saya menjadi plan manager. Di sini saya baru tahu kalau saya punya, bakat leadership, yang tadinya saya nggak bisa, kembangkan pada saat saya di academic setting. Nah, bakat leadership-nya inilah yang saya hargai dari industri, yang saya bisa, pelajari lebih, dari segi project management juga bagaimana saya mengatur projects 10 sampai 12 project pada waktu yang sama, membagi waktu. Jadi self disiplin saya banyak saya dapatkan dari industri. Begitu aku pulang dikasih yang segitu tuh udah sakit perut aku Mbak. Terus, dari segi salary, sebenarnya salary di PhD waktu itu tidak ada bandingannya dengan industri. Terus terang there is a gap around 20,000 pound sterling. Mmm, jadi pada saat saya masuk industri, saya actually, dapat salary yang besar, dan itu insentifnya masuk industri pada saat itu. Kalau menurut saya karir setelah menjalani, sekarang udah 25 tahun lah ya karir saya kira-kira di akademia, itu lebih ke arah single direction. Walaupun di dalam, karir akademia tetap ada jalur career paths, yaitu teaching, research, and lectureships. Kalau teaching, dari segi teaching, jadi ada, eee teaching assistant, teaching associate, dan seterusnya sampai ke even professorship dari teaching atau education. Dari segi research juga ada research assistant, associate, fellows, dan seterusnya sampai even bisa jadi profesor. Dari lectureship the same, lecture, senior lecture, readers, atau sekarang banyak universitas memakai, istilah associate professor sebelum menjadi profesor. Jadi ini lebih ke arah single direction. Kalau di industri terus terang, saya sebenarnya bisa branch out. Saya bisa lari ke arah, manajerial, saya bisa lari ke arah, technical, banyak, dan technical-nya juga bisa banyak, branch-nya. Saya enjoy sekali kerja sebagai tim, inside the group, atau, big team, small team, doesn't matter, dan be leader. Kalau di PhD, academic setup waktu saya bekerja sebagai postdoc,
Memang ini kerjaan satu tim, tapi lebih ke arah fokus ke diri saya sendiri. Jadi masing-masing punya task ya untuk membuat solusi, mencari solusi dari satu area dan itu quite small areanya. Jadi bukan lebih ke arah multidisciplinary, bukan mencari solusi secara multidisiplin atau melihat impact secara multidisiplin. Sebenarnya ini the next one, work schedule. Kata orang dulu kenapa kami senang jadi akademik di UK karena waktu work schedule-nya itu fleksibel. But now it's a myth. It's really not a flexible at all. In any case, sebenarnya sekarang kita lebih ke terdorong untuk menyesuaikan dengan jadwal yang student kita maui atau yang diharapkan dari university. Jadi yang dibilang fleksibel itu nggak ada. Sebenarnya malah dengan harapan mereka, ekspektasi mereka untuk kita memberi output yang diharapkan untuk jenjang karir berikutnya, flexibility itu nggak ada. Memang kalau di industri lebih fix schedule, tapi kita tahu fix schedule-nya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kalaupun kita diharapkan untuk kerja lembur, ada insentifnya dan lain-lainnya. Sebenarnya kita bisa atur sendiri jadwal kita di industri. Semua ini walaupun PSD di akademia atau industri sudah ada aturannya untuk saya rasa dari HR ya, dari Human Resources itu udah ada regulasinya. Tapi sedikit. Untuk kredit ya di research kita dikredit dengan papers dan lain-lain, di conference kita dianggap sebagai ahlinya. Mungkin kalau di industri lebih less kredit. Jadi ya ini take and give lah sebenarnya menurut saya. Tapi in some cases nggak semuanya juga merasakan kredit dari researchnya. Saya sudah bertemu dengan rekan-rekan, terutama ada yang di diaspora yang saya dengar ceritanya sudah kerja research setengah mati, ternyata kreditnya cuma larinya ke supervisornya. Walaupun namanya ada di papers, tapi kredit dan lain-lainnya tetap lari ke supervisornya rather than ke researchernya sendiri. Jadi tergantung situasi juga. Tapi in general, you can still get the credit from the research work karena output papers atau mungkin conference publication speakers dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau di PSD, menurut saya karir kita tuh depend sekali, sangat dependent sama effort dan output kita. Kalau mau jadi lecturer ke senior lecturer, there is a certain outputs yang kita harus deliver. Yang lebih susah sebenarnya dari senior lecturer ke readers atau dari readers ke professorship. Di sini ada certain requirements, berapa jumlah publikasi, berapa jumlah income yang di-generate untuk membuat kita maju karirnya. Kalau di industri umumnya sudah ada career progression structures yang kita ikuti. Mungkin kalau kita nggak puas ya, sometimes you have to make a decision, change course, change industry, change companies, dan lain-lain. Ini secara generalisasi. Kalau menurut saya sekarang, in the UK, peta income dan peta karir di Indonesia di UK sudah banyak yang postgraduate itu by research yang ini ya, ini kita PSD ini postgraduate Batot, ini master. Sudah banyak yang postgraduate research lari ke arah professional occupations. Jadi sudah banyak PSD yang melepaskan karir di akademia lari ke industri. Yang bisa kita lihat dari sini PSD dan master sebenarnya setelah itu katakan 10 tahun lah, sebenarnya tidak banyak bedanya dari salary. Kalau professorship mungkin di atas 80.000, tapi itu kalau kita hitung dengan pajak juga nggak banyak juga sebenarnya kalau dibandingkan orang-orang yang staying in industry. Tapi ya ini dari informasi dari Find PhD, ini diambil dari UK Government Postgraduate Outcomes Dataset. Lagi-lagi ini lebih ke arah opinion saya, tapi ini adalah fact dari yang atau statistik yang di disclose dari UK Government.
Kalau di USA sebenarnya kalau menurut saya gaji dan salary itu lebih tinggi dari UK. Saya tahu ini karena suami saya juga bekerja untuk US company. Dia juga PhD tapi lari ke industri. Untuk posisi dia saat ini, kalau di UK probably won't get as much as what the USA salary offers. Jadi ada perbedaan antara negara US dan UK. Dari segi engineering, saat ini lebih banyak graduates yang lari ke employment position di bisnis, dari computer dan information science. Dari segi yang lainnya mungkin agak comparable, tapi yang paling menonjol adalah computer science. Ini dari Engineering Statistic National Center for Science di Amerika. Saya cuma show ini dari segi sectors, bisa dilihat sebenarnya dari akademia lebih banyak yang stay di akademik adalah PhD lulusan dari Humanities and Arts. Education juga banyak. Bisa kita bandingkan dengan engineering paling sedikit dibandingkan dengan life science and physical earth science. Kenapa mungkin saya kurang tahu alasannya yang jelas karena saya tidak lihat data statistiknya. Tapi mungkin opportunity untuk engineers lari ke industri mungkin lebih banyak ya dari segi maksud saya logiknya dari segi implementation, applications, penerapannya lah. Jadi mungkin itu yang membuat dari akademik itu lebih banyak lari ke industri atau bisnis. Nah, living in the UK as a PhD, saya lihat dari Fine PhD, maaf mungkin saya mengambil jatah pembicaraannya Mas Daru ini, tapi saya mau memberi gambaran kalau sekarang, karena saya juga punya student yang mau datang dari Indonesia ke sini. Salah satu perubahan yang ada adalah dependence visa atau dependence allowance itu semua sekarang increase atau naik dari 6 Februari. Dari dependent rules juga ada perubahan. Kalau mau lihat lebih jelasnya lagi, paling bagus sebenarnya referensinya Find a PhD atau ukgovernment.gov.com, gov.uk. Kalau dari segi tuition fees for international student, range-nya between 20 to 35,000 per year. Usually in the engineering is quite high. Imperial College untuk international student undergraduate aja saya tahunya sekitar 26.000 ya. Saya kurang tahu sekarang PhD berapa. Tapi itu cukup menentukan juga STEM subjects biasanya attract higher fees. Dibilang due to cost of specialist equipment and facilities, true. Tapi kalau lihat dari umumnya sekarang banyak PhD menggunakan simulasi. Jadi saya suka argue juga dengan universities, apa iya harus dibebankan dari awal? Apakah tidak bisa lebih ke arah implementation dari annual stipend itu? Jadi saya misalnya dengan ARU sendiri saya masih banyak berbincang-bincang karena kalau dari university di awal sudah men-charge higher fees, itu membuat daya tarik international students datang ke UK akan berkurang, saya bilang. Tapi lagi-lagi mungkin secara university, secara institusi sudah ada hitungannya sendiri. Tapi saya sering menanyakan apa iya benarkah harga yang 35.000 ini misalnya mencakup bayaran dari spesialis equipment dan facilities yang sebenarnya tidak kita pakai gitu. Ya ini juga sama, PhD students often incur research support fees, also known as laboratory-based subjects. Questionable for me. Kalau pengalaman saya sendiri dapat beasiswa mula-mula dari government, tapi tahun 98 pada saat saya memasuki tahun kedua setelah MPhil, there was a crisis economy in Indonesia, jadi beasiswa saya di stop dari government, dari IPTN waktu itu.
Untungnya saya pada saat melamar, saya sudah mendapat ORS, which is Overseas Research Scholarship, juga dari departemen. Jadi saya punya 3 scholarship. Yang 2 terakhir, saya cuma minta izin dengan IPTN, boleh nggak saya lamar? Mereka kasih oke, that's fine. Tapi itu sebenarnya membantu saya banget pada saat scholarship saya di stop. Jadi saya punya leverage. Jadi ada lagi yang bisa membantu saya. Jadi setelah scholarship saya di stop, saya bergantung dengan ORS dan departemen. Setelah itu departemen cover yang sisanya. Jadi untuk departemen mengambil decision mengkeep kita daripada kehilangan PhD, sebenarnya kehilangan PhD itu lebih besar implikasinya daripada mengkeep mereka dengan dana finance. Itu finance really not a problem at that time, tapi kehilangan PhD itu lebih problematik buat institusi. Sedikit sharing, living cost, kalau mungkin ini benar atau tidak, saya kurang tahu, tapi lagi-lagi saya dapatnya dari Find PhD, itu varies dari place to place. Saya ngerti kenapa banyak teman-teman kita yang mengambil PhD di Birmingham, karena seperti Mas Daru bilang tadi, living cost di London, for example, is quite expensive, probably more than this, kalau menurut saya. Itu juga tergantung dari lifestyle kita ya, dari ada yang senang, yang bisa sengsara tinggal di single bedroom, very small one, sharing with 10 people or so, to a person who likes to have a room dengan ensuite misalnya, atau studio yang bisa masak dan lain-lain. Jadi itu tergantung, varies banget. Saat ini menurut Find PhD, cost living for student di UK sekitar mendekati 2.000 per month. Pada saat saya tahun 1995 sampai 97 lah di London, itu cuma sekitar saya spending udah overall tuh mungkin 400 pound. 400 pound tuh saya tinggal sharing dengan rekan female, sharing flat. Itu cuma probably saya bayar 200 pound untuk rent flat berdua ya. Terus masak kita sharing juga. Jadi 400 pound per month. Compare to now, that is ridiculous and very expensive. Kalau menurut Find PhD, the cost of living for a family of 4 bisa 2 kali lipatnya. Ini juga mungkin cukup konservatif ya, with rent 4.102 and 2.226 without rent. Jadi memang renting itu, akomodasi itu yang mengambil proporsi yang paling besar dari cost of living kita. Jadi apa yang sudah saya experience? Sebenarnya dari segi akademik, saya datang tahun 90, terus saya mengambil A-level di Derby 91 sampai 92. Saya dapat sponsor dari PTN yang saat itu bekerja sama dengan Rolls-Royce. Jadi sebenarnya sponsor saya Rolls-Royce, cuma karena kolaborasi dengan IPTN, dinamakan IPTN Rolls-Royce Scholarship. Saya tamat dari A-level di Derby, lanjut ke undergraduate course di Imperial College 3 tahun, masih dengan sponsor IPTN dan Rolls-Royce. Rolls-Royce berikan big city allowance pada saat itu. Jadi untuk misalnya suami saya juga dapat scholarship dari IPTN, tapi saat itu dengan British Aerospace, there is a 200 pounds different. Saya dapat big city allowance ditambah 200 pound, suami saya tidak. Jadi memang ada perbedaan juga dari sponsorship-nya itu sendiri. Tapi 200 pounds makes a difference really. Setelah saya selesai undergraduate di Material Science and Engineering, saya kembali ke IPTN, saya kerja sebagai junior engineer di bagian material selection and design. Saya involved di pembuatan CN235, 250 saat itu, setahun saja. Lalu saya lanjut mengambil postgraduate course, master yang saya bilang tadi di Corrosion Engineering.
kali ini saya dibeasiswakan dengan beasiswa IPTN BAI System, British Aerospace System. Ini 1 tahun course. Setelah selesai lanjut ke doctorate study. Nah, disinilah pada situ saya apply karena di departemen saya saat itu menawarkan mau nggak ini ada beasiswa, tapi karena IPTN tidak mau lepas fully seperti Mas Daru bilang masih tetap harus ada ikatan kerja. IPTN setuju tetap melanjutkan memberikan beasiswa, tapi saat itu juga saya ambil ORS, Overseas Research Scholarship, dan Imperial College Scholarship. Pada saat IPTN scholarship ceased due to economic crisis, sebenarnya saya diberikan pilihan oleh IPTN apakah mau stay atau mau kembali. Kalau saya stay, saya harus cover biaya saya seterusnya sendiri gitu, self sufficient. Kalau kembali dikasih tiket. Nah, karena saya sudah tahun kedua, saya rasa tanggung ya. Jadi pada saat itu juga saya sudah punya anak pertama. Jadi saya pikir, wah ini gimana ya antara family decision stay or not, go back. Pada saat itu akhirnya saya decide untuk stay, teruskan suami saya kerja sementara ambil interruption of study dari PhD-nya dia juga di Imperial College. Jadi kami saling membantulah suami istri. Akhirnya IPTN memberi kebebasan, saya diberhentikan dengan hormat karena pilihan itu. Jadi ya puji Tuhan akhirnya saya bisa lepas dari ikatan dinas itu. Untuk karir di akademia ini semacam tahapan saya tadi dari kecuali ini di power plant, tapi saya include di sini. Jadi dari Bristol saya lepas akademia karir saya kerja di consultancy company di power plant power generation company. Jadi yang tadinya hanya kerja secara detail fokus on the microstructures, on the behavior of materials. Pada saat saya kerja di industri saya lebih ke arah implementasi, field work, a lot of them looking at structural integrity of components, banyak ke arah situ. Lalu saya 3 tahun kemudian saya decide untuk pindah atau kembali ke akademia. Salah satu alasannya adalah keluarga. Nah, ini juga buat mungkin rekan-rekan wanita, female engineers atau female professionals ya yang berpikir untuk berkeluarga nanti pada suatu waktu mungkin mau nggak mau kita dikasih pilihan antara keluarga atau karir. Nah, problemnya dengan kerja di industri sebagai konsultan, saya pergi-pergi terus kemana-mana. Saya bisa ada kadang di Malaysia, kadang di Eropa, kadang di even di Syria dan lain-lain gitu. Jadi saya harus membuat pilihan antara keluarga, anak-anak, atau karir. Akhirnya saya memilih keluarga, makanya saya kembali ke akademia. Di sini saya memakai banyak relasi saya, connection saya, network saya dari industri untuk develop project-project. Jadi sebenarnya benefitnya juga banyak dari pengalaman kerja di industri karena saya continue kolaborasi saya dengan mereka, tapi kali ini lebih ke arah membantu specific solution rather than menganalisa atau bagaimana lebih ke arah jadinya research lah gitu. Nah, di Portsmouth saya 11 tahun, yang saya bilang tadi dari lecturer ke senior lecturer itu cukup cepat. Tapi di senior lecturer sebenarnya saya 10 tahun. Jadi lecturer ke SL itu setahun, tapi SL mau ke leadership, mau ke associate professor itu 10 tahun masih belum dapat juga. Ya, kita bisa argue ada masalah politik, ada yang lain-lain, tapi untuk secara refleksi, saya rasa salah satu problem saya untuk susah maju adalah gap tadi itu 3 tahun gap. Jadi advantage-nya saya bisa kolaborasi dengan industri, disadvantage-nya saya punya research gap. Research gap ini yang banyak dipakai untuk menentukan karir progression kita di akademia. Nah, banyak yang memberi advice ke saya kalau mau jump in
untuk ke karir berikutnya pindah universitas. Ya, saya coba-cobalah, saya pindah ke Anglia Ruskin, apply sebagai associate professor. Saya baru 2 tahun di sana. Sekarang saya sudah jadi research group leader, which is one of the requirement kalau mau menjadi profesor adalah salah satunya research group leaders ya. Itu jadi untuk leading research, mungkin nanti arahnya ke arah research centers, directors dan lain-lain. Tapi saya dari Portsmouth ke ARU juga saya teruskan ini kolaborasi saya, dan ini yang membantu saya mendapatkan banyak grants. Grantsnya lebih dari arah industri, dari Innovate UK, dari UKRI, tapi lebih ke arah yang small business research innovation, atau research saya juga banyak dari British Council income generation-nya, ISPF, STFC. Jadi dari situ saya sekarang mulai mengarah ke IPSRC, lebih ke arah Research Council grant application. Untuk IPSRC saya sadar kalau saya perlu portfolio. Nah, inilah yang saya jadikan portfolio saya yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya kerjakan, saya kumpulkan jadi satu, jadikan portfolio untuk apply IPSRC. Tidak gampang, dan ini benar-benar down to us, down to your own self motivation. Kalau nggak ada motivation, kadang-kadang kita susah. Sebenarnya lagi-lagi ada blessing in disguise. Sekarang anak-anak sudah besar, jadi saya punya waktu lebih untuk nulis paper, untuk bikin proposal. Jadi semua itu sebenarnya jalannya sudah ada gitu. Ya, saya sih kalau menurut saya ikuti saja. So what is the lesson learned for me? Menurut saya it is possible untuk leaving akademia untuk industri. Dari industri kita bisa balik ke akademia. Ada beberapa teman dari akademia yang sekarang stay in an industry and has no regret. They carry on progressing in industry. They love it for whatever reasons. Kalau menurut saya, selama di industri kita harus tetap continue the research, whatever it is, research and development work. Saya publish beberapa applied engineering journal and conferences, tapi tetap aja itu kurang sebenarnya dari segi quality of research yang diharapkan untuk karir akademia. Jadi sebenarnya saya sih bukan bitter atau apa masih di associate professor, tidak. Memang kenyataannya saya sadar kalau saya punya research gap, dan itulah yang saya kejar sekarang untuk mengarah ke arah professorship. Network gain di industri sebenarnya membantu. Keep that for the future career, mau post PhD atau selanjutnya pada saat kerja di industri. Sekarang pengalaman dari industri itu justru saya pakai untuk mengajar, untuk PhD supervision, dan banyak juga multidisciplinary experience yang saya dapat dari industri saya jadikan publikasi. Jadi publikasi saya lebih banyak ke arah multidisciplinary. To me, there is no regret. Jadi saya lebih, kalau menurut saya, kalau kata Gen Z sekarang lebih nyambung gitu ya ke arah ke student-student saya, karena kita bisa melihat aplikasi dari segi yang realistik apa yang diharapkan oleh industri. Jadi inilah saya. Kalau saya bilang moto saya itu go with your heart. Memang kadang situasi kita mendorong kita membuat keputusan ke arah itu, tapi at the end of the day it's your heart that telling you what you need to do. I don't let anyone to judge me because I think I'm doing the right things. My conscience telling me I'm doing the right thing. And if possible, be the examples to others in your own way. Gak harus ngikut-ngikut tren dan lain-lainnya. So that's me, and thank you for listening. Hopefully it helps. Ya, terima kasih banyak Bu Sarinova. Ini sangat menarik ini sharing-sharing experience-nya ini, terutama dari industri ke akademik, dan akhirnya masih ini akademik, industri, akademik lagi ya Bu ya. Jadi ini teman-teman ada yang punya pertanyaan, mungkin bisa bertanya langsung,
atau bisa dituliskan di chatting ya kalau ada pertanyaan ya. Mungkin dari saya dulu gitu Bu. Jadi ini pertanyaan saya lebih ke ini Bu. Jadi ketika Bu Zainova pindah kerja ya beberapa kali ya gitu. Itu berarti semuanya keluarga juga ikut ya Bu ya. Berarti kan sempat ke Portsmouth, terus sekarang Anggara Skein dulu sempat di Bristol gitu. Itu dulu bagaimana Bu dulu? Nah, itu lagi mungkin salah satu key untuk membuat decision itu diskusi dengan keluarga. Jadi pada saat saya dari Bristol pindah ke industri-industri ini di Sari, daerah Sari, dan pada saat saya di Sari, saya itu sekitar 30 menit lah dari rumah. Saya pinpointing saya mencari rumah adalah sekolah anak-anak. Karena at the end of the day mereka lah anak-anak kita ya. Jadi ya saya mau anak-anak saya sekolah yang baik. Jadi saya cari sekolah. Kebetulan di Sari itu ada sekolah istilahnya bukan grammar school, tapi dia lebih ke arah dia co-ed dan state school, cuma state school yang bayar gitu. Jadi itu yang menjadi pinpointing saya. Jadi kalaupun saya bayar sekolah tapi nggak bayar istilahnya private school full tuition fee. Sekolah ini namanya Gordon School di dekat Nuthill Walking. Cuma ada 2 atau 3 sekolah seperti itu. Kenapa saya milih sekolah itu? Karena sekolah itu memberi ekstrakurriculum setelah jam 3 sampai jam 6, bisa sampai jam 8. Jadi saya nggak harus memikirkan biaya untuk anak-anak misalnya after school care, itu lebih mahal. Saya lihat gaji saya kalau bayar after school care basically coming in, coming out gitu. Jadi itu salah satu poinnya. Nah, untuk istilahnya mengkompensasi itu saya bersedia nyetir. Jadi saya ke Portsmouth dari rumah itu sekitar sejam 15 menit nyetir dengan mobil. Sekarang juga saya ke Aru Chelmsford itu sekitar 2 jam. Jadi ada ada sacrifice-nya, ada benefit-nya. Nah, semoga anak-anak saya bisa lihat sacrifice kita tuh nantinya ada gunanya buat mereka. At the end of the day, kalau saya lebih konsentrasi ke anak-anak, tapi caranya bagaimana supaya saya tidak juga give up dengan 100% karir saya. Jadi tetap melaksanakan karir yang saya maui, tapi juga anak-anak dan keluarga bahagia. Untungnya suami saya juga support dan dia kerjanya dari rumah karena dia lebih ke arah programming, working from home most of the time. Ya kita banyak diskusi lah bagaimana caranya mengatasi logistik ini. Oke Bu, terima kasih banyak. Superwoman berarti ya Bu ya. Tapi memang sebenarnya wanita Enggak, karirnya harus pintar-pintar juggling dengan banyak task ya. lagi-lagi itu kita belajar dari keadaan. Namanya human has to survive, right? Oke, ini dari Mas Daru. Silakan Mas Daru kalau mau bertanya. Yuk, halo, ya mau tanya. Bu Nova, Monggo, Mas. keren banget presentasinya, banyak insight juga sih. Jadi saya mau tanya, kan sebagai yang mau lulus PhD insya Allah nih tahun depan, sebenarnya itu penting apa sih kita mengambil postdoc itu, terutama kalau misalnya kita sudah punya posisi misalnya di Indonesia, itu penting nggak sih sebenarnya mengambil postdoc itu? Apa mungkin lebih baik ya karena kita udah punya posisi di Indonesia udah balik aja karena kita bisa doing research anywhere actually, right? Kayak gitu. Jadi se krusial apa sih sebenarnya postdoc itu? Em, Kalau saya waktu itu ngambil postdoc, sebenarnya karena menurut saya output saya kurang. Jadi saya mau menambahkan output. Eh, Kadang pada saat PhD ada yang canggih banget nih teman-teman kita pasti ada yang pada saat PhD sudah publish ya. Em, saya waktu itu masih berpikiran saya akan stay di akademia, tapi output saya kurang. Saya cuma ada 1 publikasi pada saat saya PhD. Jadi dorongan itu untuk dapat output lebih banyak bisa didapatkan dari postdoc. Eh,
kalau yang saya maksudkan dengan output adalah output yang tetap harus high impact kalau mau stay di UK. Saya rasa juga sekarang di Indonesia juga dorongannya ke situ ya, lebih high impact jurnal, high impact conference. Tapi it's not a must. Kayak Mas Daru bilang kalau bisa lanjutkan research di Indonesia dan punya fasilitas dan punya support di Indonesia yang bisa membuat output itu istilahnya world class lah artinya yang bisa di share in a high ranking sort of journals, high impact journals. Nggak harus postdoc. Dorongan saya waktu itu. Ya. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaannya sudah cukup menjawab ya, untuk Mas Daru. Iya. Ya, oke. Ada pertanyaan yang lain? Kok nggak saya tanya lagi nih, Bu? Wah, ini jadi saya kesempatan bisa Ini mentoring ada juga. di maaf Ada kan? Mas Oh iya, Andri, ini ada ya. ada di Oh, chat sudah juga ada ya. kayaknya. Tapi boleh Di ditanya chat. lagi. Oke, mungkin yang di chat mau bertanya langsung atau saya bacakan? Kesempatan kalau mau bertanya langsung? Ya, mungkin saya ingin bertanya langsung, Mas Oke, An. silahkan. Ini tadi saya namanya masih nama doktrin. Ya Bu, jadi kebetulan saya masih di tahun kedua, jadi masih ada 2 tahun lagi dan saya ngelihat ada beberapa senior yang mengambil kesempatan visiting fellow selama menjadi mahasiswa PhD gitu. Nah, menurut Ibu berdasarkan pengalaman Ibu atau mungkin dari rekan-rekan Ibu juga, seberapa penting untuk menjadi apply ini ya Bu, menjadi visiting fellow yang mungkin juga visiting fellow-nya bisa di universitas yang sangat berbeda kulturnya, misalnya ada di Amerika, misalnya saya di King's College, terus kemudian misalnya apakah worth it misalnya kalau saya daftar visiting fellow di universitas di Amerika atau di international organization di Amerika gitu Bu. Dan pertanyaannya lebih ke karena saya sebetulnya setelah PhD itu likely akan ke government ya Bu ya. Jadi kembali ke government. Nah, kira-kira penting atau enggak gitu. Terima kasih. Jadi visiting fellow sebenarnya sih lebih ke arah experience. Jadi untuk experience kita ke misalnya tadi yang Mas Ari bilang culture, different type of research. Jadi kita sebenarnya ingin tahu misalnya yang di sana walaupun research-nya sama mungkin approach-nya metodologinya difference itu jadi kita buat perbandingan. Itu selalu positif sih menurut saya ya. Cuma lagi-lagi tadi itu Mas Ari bilang kalau kembali ke government, apakah ini suatu yang menentukan sangat menjadi key considerations untuk Mas Ardi career progression-nya di government itu sendiri gitu. Kalau misalnya yes di answer, misalnya di sejenjangan Mas Ardi itu punya ada beberapa orang yang sama, katakan. Ini lagi-lagi bagaimana cara kita menempatkan diri kita di market. At the end of the day, we are in the marketplace ya. Ini professional position kita. Kalau di tempat sejenjangan Mas Ari itu sudah ada beberapa PhD, and you think the visiting fellow can help you with giving you more basically chance to progress, do it. Jadi misalnya untuk kompetisi dari segi, yang satu saya kurang tahu government yang mana, tapi misalnya katakan yang satu punya ide untuk bangun research di sini, yang satu ini. Nah, kalau Mas Ardi punya tawaran lain, that means you put yourself in the same level, right? Jadi ada offering dari Mas Ardi itu apa? Kalau misalnya visiting fellows atau postdoctoral tadi itu bisa menempatkan diri kita di sejenjangan itu atau lebih, do it. We have to sell ourselves at the end of the day. Gimana pun juga, tapi artinya it's not the end of everything. Kalau misalnya pun tidak, cari lagi jalan. Sebenarnya banyak sekali jalan buat kita mengembangkan diri kita gitu loh, untuk menempatkan diri kita di atas yang lain. Kalau saya merasa dari segi fundamental research saya mungkin sudah telat ya. Karena itu dari awal yang saya bilang itu gap tadi itu industri itu. Dan sudah membuat istilahnya brain saya ini atau mindset saya itu lebih ke arah applied daripada ke fundamental. Jadi bagaimana saya mau menempatkan diri saya di market akademia yang masih fundamental itu tadi.
Jadi saya lebih ke arah misalnya aplikasinya saya cari aplikasi yang bisa dipakai di banyak misalnya impact-nya, misalnya untuk sensor dan lain-lain, saya cari ke arah situ. Jadi ganti haluan tuh nggak ada masalah kalau menurut saya sih bisa. If you want it, you can. Ya. Ya, Tergantung rencananya Mas Ardi bagaimana and how competitive you are. ya, terima kasih Bu. Be kompetitif Mas, still. Oke, makasih banyak Bu. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari Pak Aditya Kukuh Purwanto ya. Intinya adalah apakah Ibu dan suami menempuh S3 bersama dan bagaimana tips-tips apalagi membesarkan anak ketika PhD bersama. Ya, saya sama suami sama-sama mengambil S3. Tip-tipnya selalu nggak ada yang perfect ya. Saya rasa saling mendukung aja. Walaupun kami juga sering berantem juga sih, terus terang. Namanya juga suami istri. Tapi saya rasa fokus kami berdua adalah anak-anak. Jadi decision yang kami buat pertama adalah anak-anak. Setelah itu bagaimana kami bisa mengatasi dari segi karir masing-masing. Jadi katakan ya misalnya suami memang dari dulu memilih kerja yang fleksibel work from home karena dia tahu saya kerjanya lebih lebih terikat di kampus atau di lab. Jadi dengan begitu ada yang istilahnya mengantar jemput anak lah karena di sini terus terang very difficult life with children, apalagi kalau nggak punya extended family kan kita nggak punya orang tua, nggak ada mbak, nggak ada anti atau siapa yang bisa kita titipin, tolong dong jemputin anak kita jam 3 sore lagi, di mana orang masih kerja kan. Jadi kita harus cari-cari jalan diskusi bagaimana. Tapi ya fokus kami di anak-anak. Kami berusaha artinya anak-anak itu juga menikmati normal childhood, jadi mereka juga banyak kegiatan kayak olahraga. Anak-anak saya senang olahraga, jadi Sabtu Minggu kami sediakan waktu buat mereka. Kalau memang sampai perlu, kadang-kadang sebagai akademik, saya harus lembur weekend, ya apa boleh buat ya, saya bilang, Maaf saya kerja dulu di rumah, kalau kalian mau jalan-jalan, ya jalan-jalan aja sendiri," gitu. Tapi, yang saya terus terang saya nggak begitu bisa masak, jadi salah satu cara saya cari yang praktikal dan pragmatik. Jadi cari yang gampang lah, taruh di oven aja, nyalain, pagi beres, pulang sekolah, anak-anak udah ada makanan, itu aja yang penting. Mmm, Gimana cara kita membuat life is easier, that's what I'm trying to make, you can still be healthy, be pragmatic. Jadi caranya gimana, itu apalagi dengan teknologi zaman sekarang di Inggris, banyak sekali, udah kalau di Indonesia nyalain oven 900 watt, mati lampu se-RT. Kalau di Inggris kan kita bisa ya sebentar aja nyalain oven, masak gitu. Jadi cari jalan yang pragmatik, yang praktikal. Tapi intinya, komunikasi sama, yaitu anak-anak duluan lah yang saya utamakan. Oke, terima kasih banyak ya. Cukup menjawab ya untuk Pak Purwanto ya. Jadi berikutnya pertanyaan berikutnya dari Mas Majid ya, ini Mas AIM ini. Jadi mengenai postdoc ini sebaiknya sebidang atau tidak gitu Bu, dan bagaimana dapat academic maturity ya. Ya. Saya terus terang tidak sebidang karena postdoc saya di mechanical engineering, saya PhD saya di materials. Waktu saya mencari, tentunya kan ada persyaratan ya dari postdoc ya apa yang dicari. Tapi menurut saya melihat saya selalu ter-challenge gitu untuk lebih tahu ke arah mana foundation saya tadi itu yang, PhD saya itu bisa dipakai, saya mesti cari tahu ke bidang misalnya dari material bisa nggak saya pakai untuk fatigue, untuk grip, dari situ saya bisa lari ke industri, ke, pemakaian, untuk life assessment misalnya, practicality-nya bagaimana.
maturity didapat mungkin lebih banyak pada saat saya berdiskusi dengan senior-senior saya pada saat itu. Pada saat PhD, di Imperial College itu mungkin Mas Anin tahu lah ya, suka ada, kayak coffee morning atau apa, kita duduk, di Bristol juga begitu, duduk dan kita bicara-bicara, ya kadang-kadang saya cuma nguping doang, tapi dari situlah saya tahu ke arah mana kira-kira larinya bidang yang saya pelajari ini. Jadi nggak harus yang sama. Tapi again, what do you think, what do you perceive your knowledge can be applied to, gitu. Oke, makasih banyak Bu. Juga cukup sangat menjawab ya, ini sangat komprehensif jawabnya juga ini. Jadi ini malah masih ada waktu, saya masukin satu pertanyaan juga ini Bu. Jadi ini Bu untuk yang postdoc ya, terutama ketika kita masih yang researcher dan masih di fase postdoc gitu kan. Sebenarnya kan postdoc juga kita pertama bisa melewati dengan cara posisinya adalah hired by supervisor ya. Jadi supervisor ada project, terus itu sebagai postdoc gitu. Yang lain kan ada yang sebagai fellow ya Bu ya, fellowship gitu. Jadi kalau di Eropa kan ada Marie Curie Fellow, terus habis itu kalau di ini UK kan ada IPSRC Fellow, NERC Fellow, terus habis itu ada FLF juga ya gitu. Itu sebenarnya bagaimana Bu? Karena ketika saya di Imperial itu selalu di-encourage adalah kamu harus segera paling nggak dapat fellowship gitu. Setelah fellowship, itu paling nggak kamu bisa membuktikan kalau kamu sebagai independent researcher ya, kamu bisa punya project sendiri gitu. Tapi sebenarnya itu juga nggak guarantee juga setelah itu nanti bisa dapat lecturer gitu sebenarnya. Gitu. Itu beda jalur soalnya. Yang tadi research itu ada research assistant, research associate, dan research fellows. Itu dari segi postdoctoral biasanya follow that path. Terus abis dari research fellow bisa jadi readers atau dari associate professor ke professors. Research fellows by definition is someone who can actually independently lead their own research. Nah, di sini bedanya research fellows itu you have to find your own grants on your own income. Jadi memang kayak banyak RA saya encourage nulis proposal. Jadi kalau di research group saya yang nulis proposal itu bukan hanya akademik. Ini baru saya terapkan karena the driver of a research centers atau research group itu adalah researchers, bukan akademik. Academic only has a limited time to write that. Jadi saya encourage research assistant, research associate saya untuk start writing proposal, antara lainnya untuk fellowship gitu. Kalau nggak bisa kerjasama dengan industri, ya untuk sendirilah research fellows. Jadi misalnya kayak ada engineering research fellows, ada ISRC juga yang social science research fellows. Itu sendiri bagaimana caranya menempatkan diri kita sebagai leading researchers. Itu tujuannya research fellows, Mas. Jadi Oke, Bu. Ya. lebih sekarang kalau misalnya dari research associate mau ke research fellows, misalnya Mas Anin Dityo pingin melanjutkan leading research, ya nulis proposal. Itu memang udah syaratnya. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Ini ada pertanyaan yang lain dari teman-teman, mungkin bisa bertanya langsung. Atau ada apa pertanyaan lain di ini? Sepertinya enggak ya. Ini udah cukup juga, ini waktunya pas sekali nih Bu. Tadi kita kan mundurkan 5 menit, jadi selesai pas 5 menit ini. Iya. Makasih. Iya, berarti itu ya, nggak ada pertanyaan lagi dari yang lain. Oke, terima kasih banyak Bu untuk presentasinya yang sangat-sangat ini membuka wawasan kita, terutama dari yang researcher dari saya dan teman-teman PhD ini. Jadi paling nggak bisa tahu ya bagaimana di dunia research dan setelah PhD itu nanti seperti apa perjalanannya gitu. Dan terutama tadi sangat useful sekali menjawab tentang pertanyaan berkaitan dengan ini keluarga ya Bu ya. Terutama ini sangat penting juga untuk teman-teman ini wanita karir dan perempuan, terutama PhD mom gitu kan, ini sangat ini ya biasanya deg-degan, terutama untuk anak gimana nanti, terus kehidupannya gimana, pendidikan gitu. Ya jangan hanya yang perempuan aja dong, bapak-bapaknya juga ibu-ibu. Iya. Sama-sama lah kita bareng, tapi saling mendukung demi keluarga. Oke, iya. Oke, terima kasih banyak Bu.
Oke, sekarang berarti lanjut ke sesi berikutnya gitu. Sekarang ke Mas Daru ya. Silakan Mas Daru untuk ini sharing slide-nya. Bisa? Ya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Oke. Sorry, wait a second. Oke. Oke, udah bisa. Sip. Oke, berarti silakan Mas Daru untuk melanjutkan presentasinya ya. Saya mesanin. Oke, jadi mungkin ini sedikit beda sama Bu Nova tadi. Kalau di presentasi saya kali ini lebih mungkin sasarannya ke teman-teman yang mau ke UK PhD ya, atau mungkin yang baru mau apply PhD, atau mungkin yang udah PhD mungkin masih mau cari insight, nggak ada masalah. Jadi oke, introduction dulu. Jadi saya Daru, saya dulu S1 di Brawijaya, teknik mesin, hampir sama seperti Bu Nova sebenarnya teknik mesin. Material lah dia tadi ya. Mungkin postdoc-nya teknik mesin. S2 saya di Imperial juga, di Composites Aeronautics. PhD-nya juga di Imperial Aeronautics juga. Meskipun yang saya lakukan bukan aeronautics sebenarnya, lebih ke biomass materials. Sangat berbeda banget. Dan saya juga udah punya posisi di Indonesia sebagai dosen teknik mesin. Jadi setelah saya S2, saya pulang, terus saya apply posisi sebagai dosen PNS di Universitas 11 Maret. Setelah itu saya kembali ke Imperial. Nah, untuk hari ini yang saya akan share itu kenapa sih kok PhD di UK secara general atau mungkin juga personal motivation saya. Terus potensial funding ini nanti saya akan cerita berapa tipe funding yang ada di UK yang berpotensi banget buat bisa kita apply terutama sebagai mahasiswa internasional karena UK ini sangat susah sekali buat apply PhD terutama untuk mahasiswa internasional. Nggak seperti di Europe yang sangat open untuk international student. Terus apa sih penting apa yang penting sih sebenarnya dari apply PhD itu? Sebelum kita apply PhD apa yang harus diperhatikan? Terus stage in getting offer letter. Setelah itu visa. Ya, visa ini nanti saya akan membahas visa dependent, visa anak, terus habis itu visa kita sendiri berapa biayanya sekarang yang sangat tinggi sekali terutama banyak yang mengeluhkan. Setelah itu bagaimana kehidupan di London sebagai PhD student terutama dengan keluarganya dan chaosnya semuanya. Terus oke, nggak bisa. Nah, sorry. Oke, pertama why UK. Untuk jujur untuk pilihan saya ke waktu itu kenapa UK karena saya ingin fokus di science ya STEM, engineering terutama. Karena itu saya memilih UK karena salah satu yang top. Kalau kita lihat di QS ranking atau Time Higher Education juga. Terus duration of study-nya juga cukup menarik sekali 3 tahun plus 1 tahun untuk menulis. Jadi kalau kita melihat di beberapa negara Eropa dan beberapa di Amerika itu kadang-kadang tidak ada batasan waktu untuk lulusnya. Karena saya tahu sendiri teman saya di MIT itu sampai 7 tahun, 8 tahun baru bisa lulus. Dengan di UK setahu saya itu maksimal 4 tahun. Karena kalau nggak ada kalau lebih dari 4 tahun bakal ada warning, malah mungkin kemungkinan di drop out. Jadi itu yang membuat saya menarik untuk melakukan studi di UK, terutama PhD. Karena ada batasan waktunya yang jelas. Itu. Terus untuk personal motivation saya sebenarnya adalah karena saya dulu pernah baca novelnya Dairata, Laskar Pelangi, Sang Mimpi Eden Sodang Tetralogi itu. Karena itu saya ingin kesini sebenarnya tujuannya itu, kalau personal motivationnya. Tapi kebablasan sampai PhD, sebenarnya cuma mau master aja. Terus untuk kenapa Imperial? Salah satunya karena Imperial salah satu kampus yang fokus ke STEM, ke Science, Engineering, Medicine, and Business. Termasuk saya Engineering. Sekarang juga peringkat 1 di Eropa dan juga peringkat 2 di dunia setelah MIT. Tapi apalah ranking cuma sebagai advertisement. Terus cuma international student di Imperial cukup open juga, terutama untuk international students. Jadi sangat gampang sekali sebenarnya untuk international student untuk masuk Imperial. Nah, berikutnya ini yang cukup menarik untuk potensial funding di UK. Ini saya pernah presentasi hal ini. Kalau nggak salah ada 3 cara untuk masuk
Jadi di UK itu, di universitas di UK, student itu dibedakan menjadi 3 funding sebenarnya. Jadi bisa menjadi non-university, university funding, sama project based funding. Kalau non-university funding, kalau saya sebagai LPDP student yang dibiayai oleh LPDP, saya masuknya adalah external funding karena saya membawa funding dari luar, kemudian saya dibiayai oleh funding yang dari luar itu untuk projectnya bebas. Either saya mengajukan project atau saya ditawari project sama supervisor. Jadi maka di sini saya bilang tesis topiknya lebih fleksibel. Atau mungkin kalau kita self funding, topik yang diberikan itu juga lebih fleksibel karena kita bisa memilih topik sendiri dan kita bisa mengajukan ke supervisor. Meskipun nanti supervisor akan mengarahkan topik yang sesuai yang dia ingin. Sama dia. Apa aja Mbak yang kemarin? Biasanya topik-topik yang biasanya untuk beasiswanya yang kita sebagai orang Indonesia itu yang non-university funding ini adalah LPDP atau BPI sekarang untuk dosen, atau mungkin beasiswa dari perusahaan seperti dari Pertamina, dari Barito. Banyak banget sekarang beberapa perusahaan di Indonesia yang memberikan beasiswa untuk studi di UK. PLN kalau nggak salah sekarang yang lagi gencar-gencarnya. Jadi ini masuk non-university funding karena dia masuknya external funding. Dan ini penting banget karena untuk dapat university funding ini yang berdua ini sangat susah sekali. Kalau di Imperial ada namanya presidential scholarship, biasanya itu dikhususkan untuk alumni kalau nggak salah. Maksudnya alumni S1 atau S2 dari Imperial yang mana minimal distinction untuk degree-nya waktu S1 atau S2. Dan ini sangat kompetitif banget, dan bedanya sama non-university kayak LPDP dan employer ini untuk presidential scholarship atau mungkin scholarship yang dari university itu tidak ditanggung untuk visanya. Jadi visa dan juga tiket kita harus biayai sendiri. Sedangkan kalau ini biasanya kita ditanggung untuk visanya dan semuanya. Dan biasanya untuk university funding ini tidak akan mengcover keluarga kita. Sedangkan kalau external funding, biasanya kita di cover keluarganya tergantung keluarga yang kita bawa. Tes topik kadang ini juga bisa fleksibel karena tergantung yang kita ajukan, proposal yang kita ajukan, dan juga tergantung agreement dengan supervisor yang kita tunjuk atau mungkin yang kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah project based funding. Ini banyak banget di UK. Cuma masalahnya untuk EPSRC, setahu saya, mungkin Bu Nova kalau salah saya dikoreksi, kebanyakan adalah mereka sekarang fokusnya untuk home based student. Jadi student yang punya kewarganegaraan British atau mungkin permanent resident. Jadi kalau untuk kita orang Indonesia untuk apply EPSRC ini cukup susah untuk project based funding karena kebanyakan mereka mintanya British atau mungkin permanent resident. Kemudian yang kedua adalah kita bisa apply UKRI atau UKRI atau mungkin Marie Curie atau mungkin industri kayak misalnya ada Unilever dia sama-sama Imperial atau Unilever dia sama-sama King's College sama Cambridge, terus dia membuka suatu funding, terus kita bisa apply sebagai international student masih memungkinkan. Ini biasanya kenapa kok mereka fokusnya ke British atau mungkin ke home based student, karena yang bermasalah adalah tuition fee. Jadi seperti yang bilang Bu Nova tadi, tuition fee-nya international student itu sangat beda sama tuition fee-nya home based students. Karena besarnya bisa 5 kali lipat. Jadi contohnya home based student Imperial itu sekitar 10.000 pounds per tahun. Sedang untuk PhD ya. Sedangkan untuk international student bisa sampai 35.000 pounds setahunnya. Sampai 3 kali lipat, lebih dari 3 kali lipat. Maka dari itu biasanya untuk EPSRC yang mana tuition fee-nya itu sangat terbatas, mereka nggak bisa membiayai untuk international student. Begitu alasannya. Nah, untuk tesis topiknya biasanya nggak fleksibel di sini karena ditentukan oleh pemberi untuk sponsornya. Misalnya Yukti punya project apa, dia merekrut 1 orang atau 2 orang PhD student, maka dari itu topiknya sudah ditentukan dari awal. Mungkin kita cuma membuat gambaran proposal yang sesuai dengan topik yang diajukan itu, yang diajukan oleh sponsor. Jadi di sini kita nggak punya fleksibilitas untuk mengajukan topik. Jadi kita harus mengikuti topik yang ada. Cuma kita yang akan mengembangkan nantinya idenya. Gitu. Oke. Jadi ini 3 tipe students based on the types of fundings yang ada di UK. Terus apa sih yang penting disiapkan sebelum kita apply PhD itu? Jadi kalau saya pernah sering dengar sekali dulu sebelum apply PhD itu,
katanya tuh hubungan antara PhD itu yang menentukan kelulusan itu cuma dua sebenarnya. Hubungan kita dengan Tuhan, yang kedua adalah hubungan kita dengan supervisor. Tapi sebenarnya ada tiga, kalau menurut saya adalah hubungan kita dengan research group kita, menurut saya yang paling penting juga. Karena sebenarnya maka dari itu choosing a right supervisor itu penting banget. Kenapa kok hubungan sama supervisor penting? Bukannya kita nanti akan ada penguji, bukannya kita nanti akan ada examiner yang dari luar lah apa. Masalahnya supervisor itu yang pertama adalah yang menentukan kita bisa apply atau tidak. Karena di UK sistemnya adalah sebelum kita apply kita harus mencari supervisor dulu. Nanti supervisor yang akan memberikan green light buat kamu, buat kita bisa apply ke departemen atau mungkin ke universitas. Nah, setelah kita diterima pun, supervisor nanti itu yang akan menentukan siapa yang menjadi examiner kita, siap atau tidak kita untuk Viva, siap atau tidak kita untuk ke stage selanjutnya. Itu semua dari green light-nya supervisor. Jadi kalau supervisor kita aja kita punya masalah dengan supervisor dan supervisor kita nggak bener, bisa dalam kutip nggak right, kita nggak salah pilih supervisor, itu akan menjadi masalah dari awal. Jadi choosing a right supervisor itu sangat penting banget. Dan gimana choosing a right supervisor itu sangat tricky. Ada yang kita bisa, jadi memilih supervisor nggak cuma sesimpel kita melihat profilnya dia, atau mungkin oh profilnya bagus, dia profesor bla 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 bla, habis itu kita pilih. Gak segampang itu, karena banyak banget kasus di UK ini yang mana mereka pilih supervisor yang sangat keren, moncer, bisa dibilang penerima Nobel lah apa, ternyata mereka dumping his students or their students easily. Jadi kayak even cari dia aja susah banget, email sampai 6 minggu nggak dibalas. Kayak gitu, sangat stres sekali. Jadi waktu kita itu cuma habis buat mencari supervisor kita, untuk menghubungi supervisor itu sangat sangat mengerikan sekali sih menurut saya. Jadi saran saya untuk memilih supervisor ini nggak cuma sekedar melihat track record. Kalau bisa, karena saya di kasus saya sudah tahu, karena saya S2 di sana, jadi saya tahu track recordnya beliau. Kalau yang belum tahu, saran saya sih dihubungi beberapa orang-orang di research groupnya, misalnya tanya reviewnya atau mungkin bagaimana kondisi research groupnya, bagaimana beliaunya, itu nggak masalah. Itu menurutku sah-sah saja buat menanyakan hal itu sebelum kita memilih supervisor. Jadi bisa kita lihat websitenya, kita lihat studinya siapa saja. Mungkin kalau misalnya ada yang sama-sama Indonesia itu bagus banget buat sharing bagaimana kondisi supervisornya, mungkin memberikan apa istilahnya gampang dicari atau enggak, seperti itu. Yang kedua itu choosing a right research group. Ini penting banget karena kita akan bekerja selama 4 tahun, nggak cuma sama supervisor, tapi kita akan ketemu sama orang-orang ini, kayak postdoc-nya, senior kita, atau mungkin kondisi research group-nya gimana, apakah toksik atau enggak. Itu penting banget karena pengalaman dari teman saya yang S3 di salah satu universitas di UK, supervisor itu baik banget, sangat-sangat baik. Yang masalah itu ternyata teman-teman seniornya dia atau mungkin postdoc-nya dia, sampai-sampai dia di tahun pertama itu nangis, cuma dibilang karena halah kamu tuh cuma gini aja masa nggak bisa sih, kamu emang master di mana gitu. Kebetulan dia emang master di Indonesia, yang dia sampai nangis banget karena sangat toksik banget lingkungannya. Jadi ini penting banget untuk choosing a right research group. At least even if your supervisor bad, your friend is supporting you, is so important. Jadi kalau misalnya kita punya kolega yang support kita itu sangat penting juga. Jadi dua hal ini menurut saya penting untuk ditentukan sebelum kita memilih untuk melanjutkan PhD menurut saya. Untuk saya sekarang kondisinya, alhamdulillah saya choosing a right research group, supervisor baik juga ya, relation with supervisor is not always good, sometimes it's bad as well, but yeah, that's it. The stages in getting offer letter. Jadi untuk mendapatkan offer letter itu yang pertama kita harus prepare CV dulu, saran saya 2 halaman lah maksimal. Lalu highlight skill yang relevan aja sama posisinya. Jadi jangan yang nggak relevan di highlight, misalnya punya SIM A, SIM C, SIM B, bisa nyupir truk, itu nggak perlu di highlight. Jadi yang penting yang berhubungan aja sama skillnya yang sesuai dengan posisi PhD-nya. Lalu summary, ini saran banget, ini opsional sebenarnya, tapi saya sangat sarankan sekali kalau kita bisa summary master thesis atau project dalam 1 halaman. Jadi saat kita email supervisornya, nanti kita bisa berikan kayak summary lah apa yang sudah kita lakukan.
dalam satu halaman. Kalau kita berikan full master thesis kita, kemungkinan dia akan bacanya nggak akan benar. Jadi kalau kita buat summary satu halaman mungkin akan memudahkan dia untuk membaca. Gitu aja sih saran saya. Kalau misalnya berikutnya adalah email supervisor. Check what should be attached and not mentioned. Ya ini penting banget kita untuk ngecek websitenya sebelum kita untuk apply supervisor. Saya akan beri contohnya. Jadi di beberapa, ntar saya share sekarang di sini. Jadi di beberapa riset group itu mereka kadang-kadang sudah memberikan, sorry, bentar. Memberikan untuk contohnya riset group tempat saya ya, Future Material Research Group. Jadi dia kadang-kadang sudah memberikan untuk bagaimana cara berkomunikasinya biar lebih tepat. Misalnya di email, clearly state what specific research group, topic, bla bla bla. Habis itu include CV. Habis itu download include photo, date, gender ini preference dari supervisor saya. Jadi misalnya contohnya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk dicek saran saya sesuai dengan websitenya yang ada di research groupnya. Sebelum kita menulis email ke supervisornya. Jadi example CV-nya. Jadi saran saya mulai dari apa yang paling dekat dulu pengalamannya. Misalnya edukasi kita yang sekarang sedang jalan ya kita highlight education kita. Tapi kalau misalnya sorry. Kenapa kok? Mungkin. Jadi kalau misalnya kita punya pengalaman kerja dulu, ya udah pengalaman kerja yang di atas dulu. Jadi sesuai dengan apa yang paling terbaru aja. Lalu setelah itu, baru setelah kita menghubungi supervisor, biasanya supervisor akan minta kita untuk menuliskan research proposal sesuai dengan agreement dengan dia. Atau mungkin pasti bisa supervisor akan minta meeting sama kita 1 kali 2 kali untuk menentukan topik. Setelah itu kita akan nulis proposal untuk dikirim ke departemen atau mungkin ke university. Jadi yang sangat penting setelah itu kita akan interview dengan prospective supervisor dan juga examiner biasanya. Lalu tipsnya adalah rehearse. Jangan sampai kita nggak latihan sebelum interview karena penting sekali untuk latihan. Biasanya meskipun kita lancar bahasa Inggris tapi kalau kita nggak pernah latihan biasanya akan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan saat interview. Tapi yang paling penting saat interview adalah take time to reflect on the questions. Jadi jangan langsung jawab pertanyaan, kalau bisa take time dulu, pikirkan apa jawabannya. Lalu provide specific example. Ini don't say jangan general answer. Ini penting banget. Maksudnya specific example atau jangan general answer ini contohnya adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang sini itu dan jawabannya salah ketika menanyakan ke teman-teman orang Indonesia adalah apa tujuan kalian PhD? Jawaban yang paling salah itu adalah karena saya ingin mendalami ilmu bla 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 bla. Itu profesor saya sangat red flag banget sama jawaban itu. Karena beliau 2 kali 3 kali menolak mahasiswa cuma karena jawabannya adalah ingin belajar lebih dalam hal ini. Itu sangat red flag banget jawaban seperti itu. Dia sangat pengen adalah jawabannya spesifik. Misalnya emang kita pengen upgrading karir karena kita sekarang posisinya misalnya dosen di Indonesia S2 dan kita pengen S3, itu jawabannya lebih benar daripada jawaban cuma mendalami. Meskipun itu akan ada curiosity nanti at the end of the day we say about it. Tapi yang paling penting adalah motivasi besar kita. Misalnya upgrading karir karena saya posisinya saya dosen di Indonesia, kali itu saya harus ambil S3, itu lebih penting, lebih honest menurut dia jawabannya karena motif itu lebih itu lebih membuat memberikan motivasi kita untuk menyelesaikan PhD daripada cuma mendalami ilmu aja. Karena untuk mendalami ilmu, nantinya kalau kita bosan sama ilmu itu, kita akan stop in the middle. Tapi kalau kita punya motivasi lebih, yang mana kita pengen upgrade karir, kalau kita bosan sama ilmu itu, kita masih akan pengen lanjut. Jadi penting banget sih untuk provide specific example atau don't give general answer. Lalu connect answers to the research. Itu penting banget karena itulah alasan kenapa kita milih dia sebagai prospective supervisor. Lalu acknowledge gaps in your knowledge. Jadi penting banget apa yang kita nggak tahu, curiosity kita apa tentang hal ini itu penting banget. Jadi ada alasan lebih kenapa kita mau PhD karena PhD itu benar kita pengen upgrading karir tapi itu nggak cuma the main reasons tapi kita pengen menjawab curiosity yang ada di pikiran kita.
Lalu stay on the topic, ini penting banget untuk improving your listening skill. Jangan sampai ditanya apa jawabannya beda atau nggak nyambung, itu bahaya banget. Lalu yang jangan, selain general answer, jangan over promise. Misalnya saya nanti akan publish 5 paper, itu bahaya sekali karena nanti kalau ditagih, atau mungkin jangan sampai berbohong dalam memberikan alasan, karena nantinya takut misalnya kita ngaku kita punya skill dalam melakukan analisa FTIR misalnya, tapi kita sebenarnya nggak pernah melakukan FTIR. At the end of the day, ketika kita nanti memulai PhD, profesor kita menanyakan skill kita yang masalah analisa FTIR, kita nyata nggak bisa menjawab, nanti akan jadi masalah. Jadi saran saya jangan sampai berbohong masalah skill. Kalau misalnya skill kita segitu diterima, ya udah, itu alhamdulillah. Misalnya skill kita cuma segitu aja dan kita nggak diterima, itu lebih baik daripada kayak diterima tapi kita sell skill yang sebenarnya nggak ada di tempat kita, di diri kita. Itu sangat berbahaya sekali nantinya. Nah, sekarang berikutnya adalah visa. Sekarang kita masuk ke keluarga nih. Jadi how expensive UK's visa actually? Very expensive now. Jadi kalau misalnya kita lihat visa fee for international student sekarang itu sekitar 490 pounds per person. Ini sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya, nggak ada beda. 9.800.000 untuk 4 tahun studi, itu sangat murah sekali. Yang masalah sebenarnya bukan ini, tapi adalah setelah itu. Karena nggak cuma visa fee aja yang dibutuhkan, tapi juga adalah immigration health surcharge atau mungkin insurance lebih tepatnya, atau IHS. Yang ini harus di-provide sama kita sekitar 700, sekarang harganya sekitar 776 pounds per person per year. Yang mana kalau studi kita, PhD program misalnya let's say 4 tahun, kita harus menyiapkan dana segini, 3.104 pounds sebelum berangkat atau saat kita mengurus visa. Per person for PhD program. Ingat, for person for PhD program ya. Yang mas sekitar 62.080.000. Kalau di total sama visa sekitar 71.880.000 per orang. Bayangkan kalau misalnya kita membawa keluarga 3 orang misalnya, 4 orang lah, kita, 1 istri, sama 2 anak misalnya. Ya kalikan aja 4, sekitar 280 juta atau 300 juta, sekitar segitu yang harus kita siapkan untuk studi. Dan pertanyaannya adalah, is your funding covering your visa? If you are in the external funding, which is LPDP, it's not covering your visa. If you are in the UCRI or in the project based, it's not covering your visa as well. So sometimes ada, saya nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak untuk visa atau mungkin beasiswa di UK yang covering visa family. Saya masih belum tahu sampai sekarang. Jadi masalahnya itu sih sebenarnya. Kalau misalnya kita bawa keluarga kita, pastikan dulu di cover nggak visanya oleh beasiswa kita. Seandainya nggak di cover, apakah sudah disiapkan dana cadangan sekitar 300 juta misalnya, itu 4 keluarga atau mungkin 3 family member termasuk kita, 4 family members. Itu penting banget. Jadi sangat mahal sekali untuk IHS di UK. Terus setelah itu student visa, sama bedanya student visa sama dependent visa. Jadi student visa ini adalah kita sebagai main applicant. Dependent visa itu adalah untuk anak kita atau mungkin istri kita kalau istri kita bukan student. Jadi misalnya bedanya student visa itu adalah durationnya adalah depends on the offer letter. Misalnya PhD yang 4 tahun atau PhD yang 3 tahun, yang pasti 3 tahun. Untuk kita bisa kerja di luar studi itu maksimal 20 jam ini per minggu. 20 jam selama seminggu. Jadi kita bisa kerja sambilan 20 jam selama seminggu asalkan dibolehkan sama sponsor kita. Setahu saya kalau kerja di kampus dibolehkan, misalnya PGDA atau jadi graduate teaching assistant, ngajar kelas, ngajar undergraduate, bantu tutorial, itu diizinkan. Yang mana lumayan fee-nya sekitar, kalau di Imperial sekitar 20 pounds per jam. Bedanya sama dependent visa, ini makanya untuk mengajak keluarga ini sangat menarik sekali menurut saya. Di samping visanya yang mahal, yang mana adalah duration sama low duration visanya sama seperti kita. Kalau kita dapat 4 tahun, mereka dapat 4 tahun juga. Yang kedua yang menarik adalah mereka adalah dibolehkan untuk bekerja full time. Jadi mau kerja profesional pun itu gak ada masalah. Mau kerja part time serabutan gak ada masalah, full time juga gak ada masalah. Jadi selama kerjanya itu bukan profesional atlet dan dokter. Jadi kalau misalnya kita bawa
misalnya kita bawa istri kita atau kita bawa suami kita, terus istilah suami kita menjadi pegawai employee di British Petroleum, BP, atau mungkin kerja di minyak and gas, atau mungkin jadi game developer di sini, jadi assistant manager atau manager di sini, itu nggak ada masalah. Kerja profesional malah nggak ada masalah. Itu saya sering nemui teman-teman di sini yang kerjanya kerja profesional. Malah sampai-sampai kita sebagai student sudah selesai PhD, malah suaminya atau istrinya masih di sini sebagai employee karena masih dikontrak sama perusahaannya. Itu masih banyak, itu banyak sekali. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk kita bisa kerja full time. Cuma bedanya nanti mungkin akan ada tambahan council tax saja. Untuk dependent visa untuk children itu durasinya sama seperti main applicant. Beda kelebihannya di sini adalah free education dari nursery 3 tahun, umur 3 tahun sampai dengan high school itu free. Jadi ini akan saya cerita lebih tentang sekolah ini teman-teman yang mau keluarganya untuk free education ini. Tapi untuk kuliah tetap masih akan ada tambahan disamakan seperti international students. Berikutnya adalah ini yang agak panjang, living in UK, terutama London, karena saya tahunya London ya, saya nggak tahu beberapa kota lain, karena saya dari S2 sampai S3 di London. As a PhD student, terutama with family. Ini untuk living cost tahun 2004, 2005 saya ambil dari websitenya Imperial, karena menurut saya di website Imperial paling reflecting harganya sekarang ya. Itu habisnya per bulan sekitar 1.640 sampai 1.764 untuk satu orang single. Ini jika kita tinggal di private sector yang mana sekitar satu bulannya akomodasinya 1.054 pounds. Mungkin bisa lebih murah lagi kalau kita bisa push ini sekitar 700 sampai dengan 500 sampai dengan 700 lah kalau mau tinggal agak jauh dikit. Sedangkan sekarang untuk beasiswa LPDP setahu saya 1.950 1.900 kalau salah per bulan. Kalau UKRI setahu saya 1.650 kalau nggak salah di London, atau 1.700 saya lupa. Untuk Marie Curie saya 2.400, Unilever juga 2.400, yang mana cukup tinggi banget. Nah, untuk LPDP itu 1.900, tapi ketika kita bawa keluarga akan ada tambahan 25% per kepala sampai dengan maksimum 2. Jadi kalau kita punya 2 keluarga yang kita bawa, kita akan tambahan 50% dari 1.900. Yang mana kita dapatnya sekitar 2.800-an lah per bulan kalau kita bawa keluarga. Yang mana itu cukup besar juga untuk bisa covering akomodasi kalau kita menyewa akomodasi yang mana family accommodation, yang mana sekitar 1.500 sampai 3.000 pounds. Tergantung berapa anak yang kita punya, berapa family member yang kita bawa juga. Gitu. Nanti untuk harganya ini, untuk family accommodation ini depending on the locations. Jadi London itu dibagi 9 zona kalau nggak salah. Zona 1, 2 sampai zona 9. Jadi semakin jauh zonanya harusnya lebih murah untuk akomodasinya. Cuma commute-nya akan lebih lama. Traveling time-nya sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam lah. Kalau kita tinggal di zona 1, 2 untuk ke Imperial College mungkin sekitar 30 menit. Tapi normalnya traveling time di London ini memang door to door 30 sampai 1 jam. Jangan samakan seperti di Sheffield, Manchester, atau mungkin di Bristol yang mana berdekatan untuk antara akomodasi dan kampus, yang mana bisa jalan 10 menit, 15 menit kita bisa sampai kampus. Kalau di London, kalau kita mau cari akomodasi yang 10-15 menit jalan itu bakal mahal sekali. Mungkin untuk satu ruangan aja, satu room, one room per person aja bisa sampai 2.000-an pounds. Maka dari itu memang tinggalnya mau nggak mau menyisirnya lebih jauh, agak jauh. Yang mana sekitar 1 jam, 1,5 jam lah. Kalau misalnya bawa family yang mau rumahnya agak besar. Nah, berikutnya housing requirement if bringing family in London. Ini saya lupa, in London. Untuk single student, ini saya bilangnya minimum requirement ya. Kalau teman-teman mau lebih juga nggak ada masalah. Kalau minimum requirement untuk single student adalah satu ruangan, kitchen, and bathroom. Bisa set, bisa ensuite. Atau mungkin di dalamnya ada kitchen, namanya studio ya. Ada kitchen, ada juga kamar. Atau mungkin, kamar mandi. Atau mungkin kamar mandinya di luar, kitchennya juga di luar. Habis itu kamarnya sendiri itu juga boleh satu ruangan. Atau mungkin kalau kita mau hemat lagi, seperti saya saat S2 itu adalah set room. Jadi satu ruangan bisa 2 orang. Kalau ruangannya cukup besar. Set kitchen juga set bathroom itu juga boleh. Kalau kita couple juga sama seperti requirement-nya seperti single student, bisa punya satu ruangan
satu kitchen sama satu bathroom, itu nggak ada masalah. Kalau couple aja belum punya anak itu nggak ada masalah. Jadi kita bisa sewa flat, share flat, terus mana di situ ada 4 orang lah, misalnya di situ kita cukup sewa satu ruangan aja, terus kita suami sama istri satu ruangan, itu nggak ada masalah kalau kita belum punya keluarga atau punya anak. Kalau punya anak kita juga bisa melakukan mekanisme itu asalkan anaknya kurang dari 7 tahun. Kalau anaknya kurang dari 7 tahun dan cuma satu, kita bisa dapat satu large room, satu kitchen, satu bathroom. Shared itu nggak ada masalah. Kalau anaknya masih di bawah 7 tahun. Atau mungkin kalau mau lebih aman kita sewa one bed flat. Flat itu di bahasa Indonesia seperti apartemen lah, atau mungkin one house yang punya satu ruangan, satu kitchen, dan satu bathroom, itu nggak ada masalah. Atau mungkin kalau family kita, anak kita di atas 7 tahun, minimum requirement-nya adalah 2 ruangan, satu kitchen, satu bathroom. Karena kenapa? Kalau ada anaknya udah umur 7 tahun, ada yang bilang 7 tahun, ada yang bilang 10 tahun, kadang-kadang dari konsel itu minta untuk pisah kamar, karena kan ada pengecekan biasanya. Karena ini penting banget, anak-anak sudah mulai paham, sedangkan suami istri juga harus punya privasi juga. Karena itu disediakan minimal 2 ruangan, yang mana ruangan untuk anaknya sama ruangan untuk parentsnya. Itu penting banget kalau sudah 7 tahun ke atas. Kalau misalnya kurang dari 7 tahun, kita punya 2 anak, dua-duanya kurang dari 7 tahun, bisa 2 ruangan, satu kitchen, satu bathroom. Jadi 2 anaknya bisa di satu ruangan, atau mungkin satu anak satu ruangan, satunya sama orang tua karena umurnya masih kecil banget, itu nggak ada masalah. Intinya satu ruangan itu bisa dibuat satu couple, satu anak umur 7 tahun, kurang dari 7 tahun. Itu nggak ada masalah. Kalau family kita ada 2 children, kurang dari 7 tahun dan juga satunya di atas 7 tahun, 2 ruangan, satu kitchen, satu bathroom, sama juga. Dan di sini, ini bedroom standar yang saya ambil dari website konsel di tempat saya. Untuk adults itu, couple required 1 bedroom, seperti yang saya summarize tadi sebelumnya. Children itu under 7 years can share a bedroom regardless of gender. Jadi misalnya cewek cowok kurang dari 7 tahun boleh satu kamar. Kalau misalnya anaknya 2. Tapi kalau anaknya udah umur 7 sampai 15 tahun, kita nggak boleh jadikan satu kamar. Kalau bisa dipisahkan kamarnya. Meskipun beberapa saya temui tetap bisa jadikan satu kamar karena nggak ada pilihan, karena emang mahal banget akomodasi. Tapi kalau udah over 16 years, itu meskipun mereka sama gendernya harus memiliki kamar yang sendiri-sendiri kalau bisa. Begitu. Nah, berikutnya looking for children's school. Ini cukup challenging banget karena terutama meskipun challenging tapi sangat wajib atau mungkin mandatory. Karena education for children is mandatory especially for 3 years old above. Jadi di atas 3 tahun di sini harus sekolah. Kalau nggak sekolah nanti kita bisa didatangi konsel, bakal dimintai pertanggungjawaban kenapa kok bisa nggak sekolah. Jadi untuk free nursery jadi di Indonesia namanya daycare lah. Itu di Indonesia itu di UK kita dapat jatah 3 jam per hari atau mungkin 15 jam per minggu. It can be 30 hours per week. Ini dapat di-push sampai kita dapat 30 jam per minggu kalau suami istrinya bekerja. Jadi kalau suami istri bekerja, misalnya saya PhD student, istri saya kerja profesional, dapat surat dari letter of employee, terus kita buktikan ke konsel, kita akan dapat bonus 30 jam per minggu gratis. Yang mana seharinya bisa 6 jam. Jadi kita bisa nganter dia sebelum kantor, pulang habis itu jemput dia. Bisa. Asalkan ada letter from the council proving that both parents is working. Tapi kalau misalnya kita nggak dapat letter itu, maksimal ya cuma 3 jam per hari. Kalau kita mau push ke 30 jam per minggu, kita harus bayar sisanya. Lalu setelah 3 tahun berikutnya, ketika sudah 4 tahun akan masuk TK atau mungkin reception. Di sini nggak ada TKA, TKB, cuma ada TK aja. Jadi setelah TK nanti umur 5 tahun udah year 1 atau mungkin kelas 1 SD. Bedanya sama kita, kelas 1 SD di Indonesia adalah umur 6 tahun. Kalau di sini kelas 1 SD umur 5 tahun. Gitu. Bedanya itu. Nanti sampai seterusnya kelas umur 6 tahun, kelas 2 umur 7 tahun, nanti kelas 3 dan seterusnya. Nah, school period in UK starts every September. Ini akan jadi tricky banget ketika kita mulai PhD sekitar bulan Maret atau mungkin bulan Januari. Yang mana kita akan keteteran buat nyari
bangku kosong buat anak kita sekolah. Itu kadang-kadang jadi PR banget karena kadang-kadang kalau sekolahnya penuh itu kita nggak bisa naruh anak kita di sekolah itu. Kita harus nyari sekolah yang menerima anak kita yang punya bangku kosong gitu. Yang mana highly recommended to find school near your neighborhood atau mungkin dekat rumah kita. Karena kalau jauh bakal PR banget untuk ngantar anak kita dulu sebelum kita kuliah atau sebelum kita kerja. Jadi ini juga jadikan consideration sebelum kita nyampe ke UK. Kalau kita bawa keluarga atau bawa anak. If I'm or my spouse is pregnant. Ini juga pengalaman pribadi saya karena kebetulan istri saya hamil saat tahun kedua saya di sini. Jadi semua di cover sama NHS. Jadi semua yang kita bayar sekitar 71 juta selama 4 tahun itu asuransi itu mengcover juga kelahiran semua juga sampai bayi kita juga. Jadi nggak ada yang perlu takutkan kalau misalnya pengen lahiran atau rencana melahirkan di UK selama studi. Begitu. Jadi ini mungkin last statement dari saya. Bringing your family may increase your expenses, but it brings peace of mind as they serve as your support system in facing challenges or your battlefield. It's so important karena kita tahu bahwa PhD itu nggak cuma waktu setahun, 2 tahun, tapi 4 tahun. Yang mana kalau kita pulang sangat PhD itu sangat lonely sekali. Kalau kita pulang terus nggak ada orang itu sangat sangat lonely banget. Karena itu kalau misalnya kita punya support system yang mendukung, yang mensupport, itu sangat penting banget. Kalau kita, terutama kalau kita bisa membawa family kita berjuang saat PhD. Ya, itu dari saya, Mas Anin, silakan. Thank you. Oke, makasih banyak Mas Daru. Ini sangat-sangat macam-macam ya ini ya. Insight-nya. Ini udah hampir 4 tahun di London, tambah dulu master juga. Jadi udah. Ini maaf suaranya saya ini dari tadi baru main. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman di chat ini. Ya mungkin bisa ada yang mau bertanya langsung. Kalau gitu dari saya dulu ya gitu. Jadi sebentar. Ini saya tanya langsung aja ya. Jadi kalau di Imperial kan di London memang sangat besar ya untuk ini ya, untuk masalah akomodasi dan biaya tempat tinggal dan biaya hidup ya gitu. Itu biasanya itu untuk rekan yang membawa istri gitu, atau membawa spouse ya, itu biasanya dia akan bisa kerja part time ya atau bisa kerja full time ya. Nah, itu untuk yang kerja full time itu biasanya bisa ini nggak memberi contoh teman-temannya di mana gitu dan juga yang part time itu. Jadi biar teman-teman yang lain bisa tahu juga what they expected gitu. Jadi saya ada 2 contoh sih, ada dua teman yang suaminya sih dua-duanya kebetulan cewek terus PhD di sini ya. Kalau teman saya contohnya di Glasgow, PhD di Glasgow itu istrinya PhD, terus suaminya yang kerja part time. Jadi part time di sini mau serabutan ya, dia kerja jadi Uber Eat, kerja di hotel juga, kerja jadi waitress juga, jadi serabutan seperti itu. Tapi itu nggak ada masalah, jadi kayak covering semuanya juga gajinya juga lumayan tinggi. Itu juga nggak ada masalah. Jadi nggak ada batasan waktu limited time kayak kita kan student 20 jam seminggu. Kalau buat PhD kalau untuk dependennya nggak ada. Tapi saya juga ada contoh yang suaminya kerja di sini, kerja di British Petroleum BP itu juga ada. Jadi kayak dia punya kesempatan buat kerja di profesional. Yang mana ya itu kalau kerja profesional otomatis requirement-nya lebih tinggi dong. Yang mana itu ada working experience, bahasa Inggris, IELTS dan bla 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 dan lain-lain yang harus disiapkan. Ya mungkin gajinya mungkin bisa dibilang lebih tinggi profesional atau mungkin hampir sama lah kalau misalnya kita ngambil lama yang part time tapi yang lebih lama ya waktunya. Cuma bedanya mungkin effortnya aja gitu. Kerja di kantor sama kerja serabutan gitu misalnya. Tapi nggak ada masalah dua-duanya it's okay to survive. Oke, terima kasih banyak. Ada yang ingin bertanya langsung? Oh, enggak, saya bacakan di chat ya. Ini jadi ada yang nanya kalau datang ke UK usia 13 tahun gitu, setelah lulus SD di Indonesia, itu sekolahnya apa dan kelas berapa ya? Gitu kan agak sistem pendidikannya agak berbeda ya. 9, 10, 11, 13 itu harusnya kelas 2 SMP. Jadi langsung lompat nanti dia. Itu normal sih. Saya punya temen jadi anaknya waktu di Indonesia itu kelas 1 SD.
waktu ke sini otomatis normalnya dia kelas 2 SD ya kan. Tapi karena dia di sini requirement umur 7 tahun tuh kelas 3 SD, oh datang ke sini dia langsung kelas 3 SD. Itu nggak ada masalah. Sekarang malah udah kelas 5 dan alhamdulillah ngikut-ngikutin aja dan bahasa Inggrisnya tiba-tiba lancar-lancar aja padahal di rumah juga full bahasa Indonesia, tapi dia lancar aja bahasa Inggrisnya. Jadi ngikutin peraturannya sini. Oke, ini mungkin ada yang mau tanya langsung, Mbak Dika Virginia. Silahkan. Iya, selamat, jelas ya. Selamat sore waktu Indonesia di sini. Terima kasih untuk semua eh, Ibu dan Mas Daru yang hari ini udah sharing-sharing. Yang saya mau nanya, jadi sebenarnya saya juga rencana untuk sekolah. Nah, ini masalah ini ya, apa anak ya sebenarnya. Jadi, oh sorry, saya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, tadi Mas Dori bilang kan, kalau menemukan SPV yang tepat dan research group yang tepat itu apa? Satu hal yang sangat krusial kalau kita mau PhD gitu. Pertanyaan saya adalah, eh, kalau untuk SPV mungkin kita bisa ngecek ya Mas, kayak profilnya seperti apa, terus kira-kira orangnya ini apa jam terbang itu tinggi banget atau enggak, yang bakal susah ditemuin atau enggak, kan bisa seperti itu. Dan mungkin ketika interview ya untuk yang research group ini tadi, itu gimana ya? Maksudnya research group ini kan dia ada beberapa orang ya dalam satu tim itu gimana kita memastikan bahwa kita tuh berada di research group yang tepat? Maksudnya, ya itu pertama pertanyaan saya. Karena memang betul ya, kalau udah toxic itu kan kayak, aduh sedih sekali ya, mau ke kampus mungkin udah kayak mau kemana gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, nah ini untuk saya kalau sama keluarga. Nah, saya lupa-lupa inget ya dulu Mas Daru itu dengan keluarga itu news news disusul ya kalau nggak salah ya. Jadi pertama berangkat sendiri ya. Oke. Itu pertimbangannya apa? Kenapa nggak keluarga langsung dibawa ke sana? Oke. Apakah iya nggak tahu kenapa itu pertanyaan kedua. Terus untuk pekerjaan profesional. Nah, pekerjaan profesional ada pengalaman mungkin dari teman Mas Daru ketika mau kerja di sana itu ngelamarnya ketika lagi di Indonesia atau pas udah di sana gitu. Jadi kan bisa di-prepare nih mulai persiapannya itu kapan kan ya jadinya. Gitu. Terus misalnya kalau saat ini misalkan lagi masih kerja terus udah ngelamar kerja ternyata diterima gitu. Berarti kan ya harus disiapkannya dari Indonesia oke. Tapi kalau memang apakah diharuskan ketika udah berada di UK karena mungkin interviewnya mereka harus harus offline gitu, nggak boleh online. Itu pertanyaannya dari saya. Terima kasih. Ya. Ya, Silahkan langsung dijawab, Mas Daru. Silahkan. apa pertanyaannya soal yang pertama tadi ya Mas saya lupa. Yang pertama tadi pertimbangan Research group. research group ya. Kalau supervisor oke. Kalau research group itu tricky sih. Kita nggak bisa sebenarnya segampang itu untuk bilang research groupnya toksik atau tidak. Itu kita nggak bisa bilang. Tapi cukup sebenarnya cara yang paling gampang adalah kita lihat aja apa profilnya research groupnya bagaimana. Terutama kalau misalnya pertama ini tergantung sih. Kalau memang bidang kita itu adalah eksperimental, itu penting banget untuk mencari research group yang sangat suportif. Karena kita akan ketemu mereka tiap hari. Kita akan nge-lab. Tapi kalau research group, kalau kita bidang kita itu merupakan bidang computational atau numerical atau mungkin yang berhadapan face to face sama komputer doang, itu menurut saya nggak akan ada masalah mau toksik sekalipun karena lawan kita cuma supervisor sih lebih tepatnya mungkin yang sering komunikasi. Yang sangat concern nanti ketika eksperimental karena kita akan tiap hari ketemu. Jadi di case teman saya yang sampai nangis itu ditoksikin sama temennya itu koleganya seniornya itu karena dia eksperimental. Itu kalau masalah itu sih emang penting banget kita buat cross check background misalnya let's say apa ya nggak bisa gampang sih sebenarnya juga sih saya nggak bisa ngomong banyak sih kalau supervisor mungkin kita bisa cek ke student-studentnya ya mungkin kita tanya bagaimana kondisinya gimana gampang nggak ditemuin kayak gitu itu sah-sah aja buat tanya itu juga sebenarnya tips dari supervisor saya sih sebenarnya supervisor sendiri waktu saya tanya masalah postdoc. Yang kedua, pertimbangan saya waktu saya dulu itu saya berangkat dulu setahun, kemudian tahun kedua baru saya ngajak istri sama anak saya itu ya emang karena belum punya uang sih lebih tepatnya kalau berangkat langsung karena mahal banget. Kan tadi dilihat kan sekitar segitu dulu nggak sampai 71 juta.
Dulu masih 45 juta per orang. 45 kalikan 3. Dulu anaknya masih satu ya. Satu istri, satu anak. Bukan dua istri, satu anak. Satu istri, satu anak. Jadi sekitar 45 kalikan 3 aja berapa? 150 juta lah, let's say kan. 150 juta langsung di depan tuh menurut saya berat banget waktu dulu. Maka dari itu saya prefer berangkat dulu. Yang mana visa saya di cover sama LPDP. For your information, teman-teman di sini kebanyakan ada banyak yang nggak tahu bahwa LPDP nggak mengcover eh, dana visa keluarga. Yang di cover cuma living cost, bukan dana visa. Banyak banget teman-teman yang udah keterima LPDP baru tahu kalau lu nggak di cover kah? Visa keluarga tanya di cover enggak, yang di cover cuma living cost. Karena dari itu kita harus menyiapkan dulu, karena itu saya berangkat dulu setahun, nabung dulu, nyiapin uang. Habis gitu saya frugal living lah demi bisa membawa keluarga. Setelah itu baru tahun kedua saya bawa keluarga. Gitu ceritanya. Meskipun sekarang LPDP kalau nggak salah lebih ringan karena sudah mengcover biaya keluarga dari tahun pertama. Dulu tahun kedua aja yang di cover sampai tahun seterusnya. Itu sih. Jadi pertimbangan saya karena itu, karena harus nabung dulu karena sangat mahal sekali. Terus apalagi tadi yang ketiga saya lupa. Mohon di Kerja untuk kerja Oh, profesional di sana. untuk kerja profesional di sana ada yang ada yang apply-nya di sini, ada yang apply-nya di Indonesia juga. Tapi setahu saya apply-nya setelah dapat visa. Jadi pertama apply dulu, dapat visa dependent. Mungkin jarak dari visa ke kita berangkatnya sekitar 2 bulan 3 bulan ya. Nah, rentan waktu 2 bulan 3 bulan itu kita bisa gunakan buat eh, apply kerjaan, atau mungkin kalau nggak keterima ya kena apply kerjaan di sini. Tapi yang jelas yang disiapkan tuh kalau maunya kerja profesional ya, bukan kerja serabutan. Yang paling penting adalah skill bahasa Inggris kita. Kalau bisa samakan seperti apply master lah, 6.5 IELTS lebih better. Karena beda sama serabutan. Mungkin serabutan kita nggak akan ada requirement IELTS untuk jadi waitress, nggak akan ada requirement IELTS untuk jadi kerja di hotel, nggak akan ada requirement IELTS, atau kerja Uber nggak akan ada requirement IELTS. Tapi untuk kerja profesional, menurut saya akan ada butuh hal itu. Penting banget. Itu sih. Oke, terima kasih banyak. Cukup menjawab ya, Mbak Dika ya. Iya, oke. Mungkin saya nambahin sedikit ya tadi mengenai kayak ketika datang ke London gitu. Karena sebenarnya saya juga baru datang London kan tahun lalu gitu. Jadi saya dulu postdoc di Jepang, terus habis itu pindah ke sini. Itu salah satu masalahnya itu adalah ketika mencari housing ya. Jadi mencari akomodasi di sini it's not easy gitu. It's not Pertama, easy. ya dulu ketika mau nyari, apakah nyari dari luar, tapi sebenarnya itu nggak direkomendasikan karena pertama kita nggak tahu situasinya. Setelah itu adalah mengenai masalah beberapa sebenarnya takutnya ada yang menggunakan website untuk penipuan ya untuk rumah gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu. Cuma emang rekomendasinya paling nggak datang dulu gitu, tahu situasinya seperti apa, daerah mana yang lebih baik ditinggalin itu adalah yang penting ketika kita udah presence at the city ya. Setelah itu biasanya cari tempat tinggal itu bisa kayak 1 bulan gitu. Jadi saya dulu bahkan tinggal di Airbnb itu 1 bulan karena kita itu sambil mencari, ketika udah ketemu pun nanti butuh waktu untuk mencari ini ya apa namanya proses ini itunya ya. Nah itu cukup lama. Nah itulah dulu saya banyak diskusi sama Mas Daru juga. Baru datang ya ketemu Mas Daru nanya-nanya ini itu juga. Jadi orang yang cocok lah untuk ditanyakan hal-hal ini. Challenge banget sih, terutama tadi kalau bilang Mas Anin bilang crime dan lain-lain, lokasinya gimana ya, itu penting banget. Kalau di London kita ngecek MIT atau mungkin websitenya kepolisian buat tahu criminal rate di daerah kita. Karena kita nggak mau dong tinggal di daerah yang berkriminal. Apalagi sekarang London kalau kita lihat berita di BBC aja, tiap hari ada penusukan kayak gitu kan, serem banget tuh. Itu penting banget. Oke lah. Oke, berarti pertanyaan berikutnya ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Kalau nggak ada, saya bacakan dari grup chat. Ini ada dari Mas Ardo Purba ya. Jadi kalau mau ambil kerja profesional seperti itu, apakah akan ada perubahan visa gitu? Apakah dependen menjadi visa kerja atau bagaimana gitu? Silahkan Mas Daru. Nah itu setelahnya itu udah jawab Bu Nova juga. Ternyata profesional visa berbeda dengan student visa, benar-benar Bu. Tapi kalau buat graduate, buat apa? Buat yang dependent visa itu ya bisa dipakai buat kerja kerja yang pro juga. Cuma kalau tergantung nanti requirement dari perusahaannya. Kalau perusahaannya emang menyuruh kita untuk ganti tire visa, ya kita bakal didanai pastinya untuk ganti. Tenang aja. Tapi kalau nggak menyuruh requirement buat ganti visa,
kita bisa tetap pakai dependent visa. Karena beberapa teman-teman yang kerja di sini tetap pakai dependent visa, kerja di kantoran, gak ada masalah. Gitu. Oke, terima kasih banyak gitu. Dan ini biasanya ini ya, saya mungkin juga agak sharing dikit gitu. Jadi ketika dulu saya bandingkan dulu ketika di Jepang gitu, ketika saya dulu di Jepang itu kan ada sebenarnya juga health insurance ya. Itu health insurance bedanya adalah ketika di Jepang itu kita bayar per bulan gitu. Nah, ya Per benar. kepala per bulan. Nah, masalahnya ketika UK ini adalah kita Langsung. bayar upfront. 4 tahun ya bayar upfront di Jepang. Itu yang benar-benar kerasa sangat berat gitu. Ya, beratnya itu nanti ketika Mas Anin, misalnya emang kalau postdoc ya, misalnya kita bayar 3 tahun, ternyata kita nggak sampai 3 tahun nih, kita setahun udah kelar, kita kontraknya udah selesai aja lah, mau pindah, nggak akan ada pengembalian 2 tahunnya gitu loh. Iya, ketika ini ya, ketika nanti terus Iya, pulang ya gitu. beratnya upfront tuh itu sih. Iya, jadi banyak hal-hal. Dan ini kan sebenarnya biaya ini NHS kan baru aja ini ya naik ya, Mas Daru ya, dari kapan? Tahun Kayak lalu tadi dari Agustus apa ya? 776 tadi itu. Iya, itu Ya, pun student loh. Ketika kita sebagai profesional postdoc itu beda lagi harganya. mahal lagi, Masalah ya sekitar benar. 1.000. Ya, heeh. Ya benar benar benar. Iya. Kalau Itu pun kalau ini untuk ya dulu sepertinya nggak ada ya, Bu Sarinova ya. Dulu nggak ada kayak gini ya. Ya dulu baru tahun nggak kapan ada. Bu adanya? Em, mungkin setelah lebih setelah COVID kayaknya. Karena pada saat COVID memang mereka beban banget ya kayaknya karena banyak yang akhirnya membebankan NHS gitu. Tapi peraturan yang baru ini, yang dependent rule ini baru 6 Februari kayaknya naik lagi itu. Dulu sebelum COVID sih bisa cuma bayar di awal, bisa bayar pada saat visa, atau banyak yang datang aja terus apply ke GP diterima juga gitu sebelumnya. Oke ya. Heeh. Ya itu mungkin bisa teman-teman juga sebelum kesini bisa lihat berbagai berita lah ya di sini. Jadi ya ya itu crime juga sedang naik dan lain-lain gitu. Jadi bisa jadikan pertimbangan. Oh ini ada ya pertanyaan lagi ya dari Mas Ardo Purba gitu. Oke. Untuk anak, kalau informasi yang saya dapat, kalau umur dan kelas untuk sekolah anak di UK berbeda. Ya benar yang saya bilang tadi. Kalau kelas satunya di Indonesia kan umur 7 tahun ya setahu saya. Kalau di sini kan umur 5 tahun udah kelas 1 SD. Jamnya itu hampir 2 tahun setahun. Ya yang salah itu nanti kalau kita pulang. Tanyanya Mas Ardu itu kalau kita pulang anak kita ngikutin mana ini? Ngikutin UK apa ikut Indonesia? Karena udah sekolah di UK ya. Ya itu jadi pertanyaan juga Mas. Tergantung anaknya mau sekolah di mana. Tahu saya kalau sekolahnya di negeri, ya emang saklek sih, agak susah. Mau nggak mau kita emang ngikutin aturan negeri. Bisa jadi anak kita turun kelas. Tapi kalau anak kita sekolahnya di swasta, tahu saya nggak akan ada masalah. Karena ijazahnya tetap aja diakuin aja sih. Bukan ijazahnya sih, bukti sekolahnya tetap diakui aja. Jadi itu nih, PR pendidikan kita itu sih sebenarnya. Sangat susah banget buat mensinkronis pendidikan luar terus ke dalam sini. Jangankan pendidikan SD, kita aja nih lulusan luar negeri nih misalnya, yang jelas-jelas lulusan Cambridge at least lah misalnya. Yang kita siapa sih yang nggak tahu Cambridge? Kita apply jadi dosen di UNS lah misalnya kampus saya. Tetap aja harus ada penyetaraan ijazah di kementerian kan. Yang mana itu doesn't make sense menurut saya sebenarnya tepat. Karena udah jelas ijazahnya. Nah, contohnya seperti itu sih. Jadi PR banget buat pendidikan kita masalah sinkronisasi pendidikan luar ke dalam negeri ketika masuknya. Ya, itu sih PR. Tergantung sekolah di negeri atau swasta. Oke, terima kasih banyak ya. Ini pas ini udah jam 11 gitu. Jadi kita tepat waktu. Ini juga semua pertanyaan sudah dijawab gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bu Sarinova dan Mas Daru itu udah mengisi acara ini. Menarik sekali temanya dan ini banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan juga gitu. Jadi acaranya kita akhiri sampai di sini gitu. Mungkin lain kali nanti kita akan ada acara lagi gitu. Sebenarnya acara ini intinya dibuat agak reguler gitu. Nanti kemungkinan kita juga akan memanggil peserta pembicara-pembicara yang lain dengan topik yang mungkin agak-agak seperti ini, jadi yang agak general itu, jadi bisa membantu teman-teman yang lain semuanya.
gitu ya. Gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Sarinova dan Mas Dari. Gitu. Oke. Ini Ya, perlu mau gimana Bu? nggak sama-sama. Makasih Oh, juga dari saya. Kalau ada lanjutan pertanyaan, silakan email. Saya tadi kan udah di record ya, ada email saya di halaman terakhir. By all means, silahkan email. Oke. Terima kasih banyak Bu Sarinova. Gitu. Masih banyak Mas Daru. Oke, jadi kita akhiri di sini. Terima kasih banyak semuanya. Oke. Mari, Oke, bye-bye. mari. Mari, have a nice Terima weekend. kasih, Ya, have a Debbie. nice weekend untuk semuanya ya.